Bapak Ibu, ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Betul. Oke. Hari ini kita akan sharing tentang pelayanan prima, bagian daripada administrasi perkantoran sebetulnya, bahwa kita juga punya uji kompetensi ya, untuk para mahasiswa yang kelak nanti akan bekerja ya, di suatu lembaga atau organisasi. Nah, oleh sebab itu tadi saya sangat bersyukur sekali kalau seandainya ya kita bisa menjaga hubungan baik ini ya, tidak hanya dalam pendidikan tapi bagaimana membangun kearifan lokal antara mahasiswa dengan ibu-ibu yang kita punya produk atau kearifan lokal yang bisa dikembangkan sebagaimana negara-negara lain dengan kearifan lokalnya bisa maju. Bagaimana dengan sering kita berhubungan dengan publik, apalagi sebagai abdi negara, pelayan ya masyarakat. Tentu kita sering melakukan hal ini ya, tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari ini menjadi hal yang sangat penting karena ini akan meningkatkan dan mengembangkan kinerja kita. Nah, kira-kira Bapak Ibu siapa yang tanya nih, kira-kira apa sih pelayanan prima atau excellent service yang ada di kepala Bapak Ibu? Kita sharing aja, kira-kira apa sih? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa Bapak Ibu? Pelayanan maksimal, ikhtiar maksimal, luar biasa. Ada lagi kira-kira? Ya, kira-kira selain maksimal, mungkin super maksimal, tambahin gitu ya. Jadi pelayanan prima itu adalah pelayanan terbaik atau sangat baik, the best of the best lah kalau begitu ya, ekstra sesuai dengan harapan pelanggan, kemudian ya sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Bisa dilihat Bapak Ibu, kalau misalkan orang lihat puas itu dilihat dari apanya coba? Wajahnya, oke. Wajahnya sumringah ya Bu ya, senyumnya ya bisa dengan kiri kanan. Kira-kira apa kira-kira kalau misalkan dia merasa puas gitu, apa yang kira-kira kita bisa lihat selain wajahnya? Ibu kalau ketemu di jalan gitu, karena ibu sangat baik, bisa nggak kira-kira Bu ketemu di jalan tiba-tiba ibu ditraktir di jalan? Kenapa? Karena dia sangat membantu saya dengan sangat puas. Ingat itu, pasti ada buah tangan. Atau ketemu di jalan pasti ditraktir. Kenapa? Karena puas. Dan puas itu tidak hanya dilihat dari wajah Bapak Ibu. Biasanya sampai ke mana? Kalau kata orang, sakitnya tuh di sini. Sentuhlah dia di hatinya. Biasanya puasnya tuh di sini, di hatinya. Ya, dia kalau sudah puas susah untuk diungkapkan. Nah, bagaimana cara baik? Ya, ini jelas. Ya, bukan hanya nanti hubungan baiknya itu kalau bisa, ya. Hubungan baiknya bukan hanya sekedar di sini, tapi ketika di luar hubungannya baik, sangat mesra, ya. Ingat ngebantu. Kenapa? Dulu saya dibantu sama dia. Waktu saya ngurus KTP perizinan, ya, betul-betul walaupun saya lama nungguinnya, tapi dengan senyumannya bisa menusuk saya di hati. Wah, baik hubungannya. Yang kedua apa? Tingkat kepercayaan semakin meningkat. Suatu lembaga atau organisasi apapun, ya, ketika pelayanan pribadi sudah maksimal, maka pasti akan timbul trust, ya, kepercayaan yang semakin meningkat. Yang kedua apa? Muncul rasa menghargai, ya, terhadap karyawan-karyawan ketika di jalan, ya, bagaimana menghargai. Yang pertama better. Semakin lama harusnya apa itu semakin baik, ya, bukan semakin lama malah semakin apa tidak baik, menyusahkan. Harus semakin lama semakin baik. Kemudian faster, pelayanan itu semakin lama sudah semakin cepat. Sekarang udah era digital. Dulu ada saya dengar materi digitalisasi kearsipan. Arsip itu sekarang daftar udah melalui online, ya. Kemudian juga arsip sudah digital semua, tidak lagi bentuk kertas tapi sudah dari fisik, kemudian di scan, kemudian difoto atau di kamera segala macam, kemudian menjadi digital. Faster, kemudian never. Ada sesuatu yang diperbaharui,
Ya, kalau dalam pelayanan prima itu ada teori para pakar yang sudah merumuskan. Ada A3. Ya. Kalau A3 kertas ini apa nih A3-nya? Ya, ada ya kertas A3 ya, tapi bukan kertas, A4. A3. A yang pertama kira-kira apa? Attitude. Yang pertama sikap. Ya. Kita punya nabi, Pak. Luar biasa, Pak. Di atas attitude itu ada namanya akhlak. Wah, luar biasa. Kalau attitude ini adalah menyesuaikan dengan apa? Ada tertentu. Kemudian perusahaan atau organisasi tertentu, attitude yang sudah. Tapi kalau misalkan akhlak itu lebih jauh lagi. Tetapi ya, pertama sikap. Apa yang pertama? Berpikir positif, logis dan sehat. Bapak Ibu, kalau ada orang yang datang, kita tetap berpikir positif, yang menyejukkan. Gunakan the magic words. Apa itu? Pabrik yang suka ngomel. Kalau ada masyarakat yang datang tiba-tiba langsung kayak petasan Januari selalu mau ngegas mulu. Ibu sebaiknya yang pertama adalah memperhatikan dan mendengar. Kira-kira apa keinginannya, apa kebutuhannya. Jangan sampai dia ngegas, kita ngegas, tabrakan, Bu. Ya. Dia petasan Januari, dia petasan teko, udah hancur. Ya. Sebaiknya kita dengarkan dulu, ya, perhatikan dengan baik, ya, apa sih kebutuhannya dan pelanggannya. Setelah itu kemudian baru, ya, kita lihat mungkin kalau karakternya lagi marah-marah, sediain minuman. Sama orang dia mau tuh borong buru, ojek online, mau ketemu sang gubernur, waktu itu, wow, udah tampilannya sudah demo, udah panas, diajak makan dulu, makan. Baru ngomong, ditenangin dulu, baru enak ngomong. Coba kalau lagi emosi pendapat, wah gimana? Dia ngegas, kita ngegas, wah udah. Makanya yang terakhir adalah action. Tadi kita sudah dengan sikap yang baik, dengan senyuman, dengan sabar, dengan penampilan, ya. Kemudian kita juga attention sudah memperhatikan, ya. Dia bicara, kemudian kita menanggapi segala macam. Yang terakhir adalah action. Apa itu action? Yang pertama, kita mencatat apa yang menjadi pesanan atau kebutuhannya. Yang kedua, bisa nggak prinsipnya lebih cepat, kemudian tepat, hemat dan selamat. Ini action, ya. Bu, romannya mau makan mau gimana ya? Apa jangan-jangan terpesona lihat saya? Nanti kita sharing aja Bu ya. Nanti kita sharing. Nah ini yang terakhir action. Kita bertindak, mencatat, kemudian apa kebutuhannya, kemudian kita penuhi dengan prinsip-prinsip tadi. Cepat, tepat, hemat dan selamat. Nama saya Madi, Sekretaris Kelurahan Babakan. Di dalam pelayanan prima memang mungkin sebagian besar kita sudah mengedukasi kepada masyarakat dari yang disampaikan. Hanya kita dalam ketegasan kapasitas kebijakan yang belum masyarakat memahami polanya. Contoh kasus kayak penerbitan akte kelahiran, penerbitan kartu keluarga dan sebagainya, itu kapasitasnya ada di dinas Dukcapil. Namun dengan pelayanan satu pintu, kita berharap ada pendelegasian tugas yang memang sesuai dengan runtutan prosedur. Nah, akhirnya sudah dilakukan. Alhamdulillah pada saat ini masyarakat pola-pola tahapan itu bisa dipahami sehingga kita di kelurahan itu tidak menerima komplain ya yang memang bukan kewenangan kita. Kalau dulu kan waktu kita masih desa itu katakan lambat tadinya gimana sih orang desa dikerjain apa orang desa, padahal itu kewenangannya waktu itu ada di kecamatan atau di dinas. Nah kalau sekarang kita sudah terpangkas hal itu. Nah namun masih ada sisi-sisi lain kayak macam dispenda terkait penerbitan SPP TPPB, ya, terkait dengan penerbitan Prona untuk BPN. Nah, yang
idealnya itu terlaksana, kapasitas dan kewenangannya ada di mereka. Kita hanya fasilitas yang mengantarkan mereka dalam sisi prosedurnya. Nah, akan tetapi pola pemahaman mereka itu masih kita yang punya kebijakan, sehingga komplain-komplain tersebut bertubi-tubi ke kita, ya kan? Karena kita hanya mengonlinkan atau ya pelayanannya aja, prosedurnya, persyaratan apa? Karena memang ini program nasional dan sifatnya pragmatis kemarin, sehingga asumsi dan pola pemahaman masyarakat itu masih tendensi kelurahan yang punya otoritas mencetak, mengesahkan dan apa produknya harus kelurahan lah yang mempercepat. Padahal kita cuma ambil resumenya, persyaratan, melampirkan dan menyampaikan ke BPN. Nah, untuk pencetakan sertifikat, untuk pencetakan SPP TPWP dan Isbenda itu semua ada di dinas terkait, sehingga ada keterlambatan itu posisinya ke kita, ke kelurahan. Nah, itu yang memang pola hal ini yang harus diberikan ke pemahaman kepada masyarakat untuk kita, dan itu saya rasa sangat sulit ya, karena memang kita dalam masa transisi perubahan untuk bagaimana masyarakat melengkapi dokumennya atas nama pribadi yang tidak yang mereka memahami bahwa dinas ataupun badan ataupun kantor kelurahan mempunyai fase-fase tersendiri, tidak diklirkan bahwa karena paradigma desa dulu apa-apa desa, sehingga ada keterlambatan dari dinas terkait, maka yang dikomplain desa. Ini yang masih kita rasakan seperti itu. Pertama Pak, penting banyak komplain, penting juga kita sikap yang sebaik mungkin. Tadi attitude itu ya, dengan sabar, kata yang sopan, kemudian juga ya penampilan kita ramah tamah, itu yang pertama. Walaupun dia komplain, kok begini prosedurnya, apa-apaan ini segala macam. Ingat, ketika dia sudah mulai meninggi, kita jangan kita tinggi. Dia sudah menegas, kita jangan menegas. Tunjukkan kita sikap itu ya, tetap tenang, relax, jangan panik ya. Kemudian mendengarkan Pak. Setiap ada komplain Pak, kita dengarkan dulu komplainnya, kita catat dulu apa sih gitu, kebetulan tadi attentionnya kira-kira apa sih. Oh kalau gini lama banget gini nggak apa-apa, kita dengarkan, kita catat, kasih minum dulu, kopi dulu, Bu ngeteh dulu, Bu silakan dulu, atau Bu apa namanya aku biar gak fokus gitu ya, gitu. Kita dengar dulu, kita catat ya, karena dia tetap raja. Secara prima itu kita harus punya standar pelayanan dan standar operasional prosedur, karena salah satu referensi kita itu SP dan SOP. Nah, selama ini di kelurahan kita ini belum ada tutorial tentang SP dan SOP. Selama ini kita hanya mengadopsi kebijakan dari dinas pendudukan yang lebih dominan melayani masyarakat, ataupun nanti dari dinas Bapenda yang melayani berkaitan dengan PBB dan yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kan salah satu pembinaan pengembangan SDM pada kecamatan. Kami harap dari pointer yang disampaikan tadi itu tidak ada SP dan SOP ya. Mau nanti kira-kiranya next time atau selanjutnya kita bisa bergaining berkaitan dengan SP dan SOP. Mungkin itu masukan atau tambahan yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dengan Bapak siapa? Ada SP dan SOP-nya, gitu ya. Disesuaikan. Intinya bagaimana ketika nanti SOP itu pelanggan itu merasa puas, timbul positif, tinggi, kemudian muncul sesuatu yang baik untuk lembaga kita. Ini harus dirubah untuk bersama Pak. Karena biasanya setiap standar itu kan berbeda-beda dalam menerapkan pelayanan primanya. Maka harus duduk bersama, mungkin dari pihak dinas pusat atau juga mungkin ada dari kampus yang nanti kita bedakan dengan teori-teorinya, sehingga nanti bagaimana nanti aplikasinya nanti akan menjadi sebuah SOP yang
bisa kita pelajari auditoriumnya dan sebagainya. Jadi memang perlu kita duduk bersama. Untuk apa? Tadi merumuskan. Apakah selama ini sudah sesuai dengan standarnya? Ya. Al-Fatihah. آمين يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبالسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة اللهم إنا بالعلم والذكر والحلم والعقل وارزقنا بالعافية اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وركوع من بعده وفرق معصوما. Ya Allah, ya Rabbi, jadikan pertemuan ini ya Allah menambahkan silaturahmi kami, kasih sayang kami ya Allah. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang menjadi teladan, suri teladan yang baik untuk masyarakat ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesabaran hati kami ya Allah. Perbaguslah sikap kami, attitude kami dan akhlak kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk bisa melayani dengan tulus ikhlas karena-Mu ya Allah. Karena pahala sabar itu tanpa batas. Ya Allah ya Rahman, ampunlah segala dosa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina